Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung sebut pemerintahan Jokowi gagal total. Dari hasil analisisnya, Rocky mengatakan bahwa pemerintahan di era kepemimpinan Jokowi gagal total. Ia sempat memberikan komentarnya terhadap pernyataan Ali Mohtar Ngabalin yang mempertanyakan apa variabel kalau menilai pemerintahan Jokowi gagal total. Lebih lanjut, Rocky mengira pola pikir Ali Ngabalin belum bisa mencapai ranah metodologis, tetapi kepastian istana sudah bisa dibatalkan oleh konstanta internasional. Pemirsa, ICW menilai pemberantasan korupsi pada 2 tahun pemerintahan Jokowi masih jauh dari harapan. Lola Esther dari Divisi Hukum dan Monitoring ICW menilai pemberantasan korupsi dalam 2 tahun pertama. Ia mengatakan mulai terkuaknya bagaimana kekacauan mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menghalangi proses hukum itu sendiri. Baik pemirsa, Nadiem Makarim menyatakan pengadaptasian teknologi ke dalam dunia pendidikan pada masa-masa penuh tantangan seperti saat ini penting untuk dilakukan. Pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah. Dengan penerapan program Merdeka Belajar atau Emancipated Learning, Kemendikbud Ristek telah mendukung para guru yang mengadaptasi pembelajaran secara daring. Kemendikbud Ristek telah mengalokasikan anggaran untuk program digitalisasi sekolah. Nadiem mengungkapkan terdapat 2 inisiatif utama terkait program digitalisasi sekolah. Inisiatif-inisiatif itu yakni pendistribusian perangkat teknologi informasi IT ke sekolah dan pengembangan platform digital pendidikan secara gratis. Ya pemirsa, masih terkait hasil evaluasi beberapa lembaga survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi, Amin cenderung menurun. Lalu bagaimana kinerja dari sektor pendidikan? Kali ini kita sudah tergabung dengan tenaga ahli utama Kedeputian 2 Abraham Mirotomo dan juga Putra Nababan, anggota DPR Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore April. Baik, semoga sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Saya ingin bertanya kepada Pak Putra Nababan terlebih dahulu sebagai wakil rakyat begitu, melihat bagaimana evaluasi dari kinerja Jokowi Ma'ruf Amin. Bagaimana menurut Anda? Terutama di bidang pendidikan, kami dari Komisi 10 DPR RI tentunya kita mengalami apa yang dialami oleh seluruh dunia, yakni pandemi COVID-19 mulai akhir Maret 2020. Komisi 10 bersama dengan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dan jajarannya bekerja sama terkait dengan penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 ini di bidang pendidikan. Banyak sekali Mbak April yang telah kita lakukan bersama, dan diantaranya adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan pendidikan secara daring. Dan juga kita mempersiapkan tenaga pendidik dan anak didik ini untuk mendapatkan vaksin. Nah sekarang pada tahapan kita juga mempersiapkan mereka untuk melakukan pendidikan tatap muka dari SD sampai SMP SMA, sekarang sudah melakukannya. Sejak 3 bulan yang lalu saya juga mengingatkan kepada Mendikbud untuk mempersiapkan mahasiswa kita untuk melakukan pendidikan tatap muka secara hybrid. Nah hal-hal seperti ini juga kita lakukan, termasuk memberikan subsidi pulsa, memperjuangkan subsidi pulsa dan juga bantuan alat-alat komputer dan alat-alat teknologi yang lainnya kepada sekolah-sekolah, kepada kampus-kampus, dan juga memperjuangkan agar mereka bisa mendapatkan pulsa gratis, bantuan kepada sekolah-sekolah, termasuk relaksasi dana BOS. Karena dana BOS itu sangat rigid sekali, dan di masa pandemi ini banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah, anak didik, dan orang tua, sehingga perlu relaksasi. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan bersama sejak pandemi di awal Maret 2020 sampai sekarang, sehingga menurut saya apa yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi di bidang pendidikan itu sudah optimal dan sudah maksimal. Saya bisa kontraskan dan bandingkan dengan dapil saya, serapan program pendidikan di DKI Jakarta di tahun 2020 yang mungkin serapannya nggak sampai 50%. Sementara serapan dari program pendidikan itu optimal sekali. Termasuk juga bagaimana kita menelurkan pendidikan menggunakan televisi waktu itu. Menggunakan TVRI, menggunakan RRI, dan lain sebagainya. Itu adalah kolaborasi aktif dari DPR dan juga dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Ristek. Jadi banyak sekali. Termasuk memberikan bantuan juga kepada fakultas-fakultas kesehatan yang punya rumah sakit dan lain-lain.
Jadi Mbak April, kalau kita bikin daftarnya itu banyak sekali kolaborasi yang dilakukan DPR dengan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 Jadi ini sudah di banyak bidang pihak yang pendidikan. bersinergi begitu ya Pak Putra Nababan untuk bisa Banyak sekali. menguatkan sistem pendidikan yang kita tahu pendidikan ini salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi. Pak Abraham, karena pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi ini menjadi variabel penilaian juga dalam survei. Respon Anda mengenai kinerja Jokowi Amin yang dinilai turun seperti apa Pak Abraham? Ya, kebetulan saya sebagai salah satu penyusun laporan capaian 2 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Awalnya kami melihat bahwa pandemi ini akan berdampak signifikan terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah. Namun banyak keraguan itu ternyata terjawab. Sekolah, guru, murid itu bisa beradaptasi. Jadi ibarat kata seperti ilmu kita itu dengan hadirnya pandemi itu tidak mematahkan semangat belajar kita, hanya melengkung tapi kita tetap tegak berdiri. Jadi kita selain berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dari melakukan pembelajaran secara online, kita bantu dengan kuota, mahasiswa juga kita berikan bantuan, namun di sisi lain ini hanya berhasil ketika dari siswa, orang tua siswa ternyata mau berkolaborasi. Jadi kami dari pemerintah mengucapkan terima kasih banyak. Capaian yang luar biasa ini tidak terlepas dari kerjasama dari masyarakat. Kita lihat sendiri bagaimana para ibu-ibu yang cukup stres ya ketika mendampingi anak yang melakukan pembelajaran secara online. Namun berkat kolaborasi seperti ini akhirnya kita tetap bisa mencapai pembangunan SDM yang berkelanjutan. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia, pakar-pakar awalnya mengkritisi katanya nanti pembangunan manusia Indonesia akan jeblok. Tapi tidak, Presiden tetap komitmen. Ada 3 hal yang menjadi komitmen Presiden. Pertama, penguatan guru dan sekolah, serta pemerataan sarana pendidikan, lalu terakhir link and match. Nah, kita melihat dari data, berdasarkan data indeks pembangunan manusia, ternyata indeks manusia menunjukkan ada kenaikan. Ketika tahun 2019 itu 71,92, di tahun 2020 itu 71,94. Jadi meskipun banyak yang tadinya melihat bahwa kita akan jeblok, nyatanya enggak. Itu seperti hal yang di dalam penanganan pandemi. Banyak negara yang mengkritisi cara penanganan Indonesia, tapi nyatanya sekarang banyak yang belajar. Jadi menurut saya, bangsa kita tuh jangan sampai minder gitu. Ternyata bisa, terutama di sektor pendidikan, kita bisa mencapai berbagai perkembangan. Nah, apa saja capaian-capaian atau kerja konkret dari pemerintahan Jokowi KMA ini? Pertama, dana BOS, dana bantuan operasi sekolah, itu kita buat sefleksibel mungkin. Jadi dana BOS itu ke depan akan bisa digunakan untuk pembelajaran tatap muka. Ini penting sekali karena kita tidak ingin meminta sekolah untuk PTM tapi tanpa ada dukungan anggaran. Lalu selanjutnya Mbak April, dulu itu ketika pembagian BOS itu Indonesia dibikin sama rata. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu dibuat dana BOS-nya itu rata. Namun dengan memasukkan indeks kemahalan di daerah, daerah yang katakanlah terpencil atau dengan biaya hidup yang tinggi, itu bantuan BOS-nya itu bisa jauh lebih besar. Ambil contoh sebuah SMA di Intan Jaya, Papua, dengan cara kerja lama, itu bantuan BOS-nya hanya 93 juta. Namun hanya dengan kita memasukkan indeks kemahalan daerah, maka dana BOS-nya jadi 215 juta. Itu semangatnya apa? Pemerataan. Dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, kita ingin pendidikan tidak hanya survive dalam melewati pandemi ini, namun dalam hal pemerataan itu tetap bisa terjadi. Baik, kita harapkan semua informasi atau input dari Pak Putra Nababan tadi bisa dirangkum begitu ya, dan juga bisa direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan agar seluruh siswa di Indonesia dapat mempunyai pendidikan yang sama dan rata. Terima kasih banyak Pak Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI sudah bergabung bersama kami di MNC News. Selamat sore. Selamat sore. Baik, kita akan kembali pemirsa untuk melanjutkan dialog mengenai pendidikan ini bersama Pak Abraham, tenaga ahli utama KSP. Tetaplah bersama kami.